Di Indonesia, terdapat beberapa masa pemerintahan. Satunya adalah masa pemerintahan Orde Baru, yaitu masa yang menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno sejak Indonesia merdeka. Masa ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat adalah 3 tuntutan kepada pemerintahan yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Aksi-aksi Tritura Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Politik jadi kacau dan keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 600%. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar seperti KAPI, KAMI, dan KAPI. Kemudian muncul KABI yaitu buruh, kasih, sarjana, dan yang lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut gigih menuntut penyelesaian politisi yang terlibat G30 SPKI dan pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan merdeka dalam satu front yaitu Front Pancasila. Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPI dan yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR mengajukan 3 buah tuntutan yaitu 1. Pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, yang ketiga penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabiwirawa sehingga menyebabkan bentrok dan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966, pelajar dan mahasiswa melakukan demonstrasi dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri. Super Semar adalah surat yang mengawali pelarian kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Super Semar atau singkatan dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Lewat surat yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 ini terjadi penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Super Semar dikeluarkan dengan tujuan mengatasi konflik dalam negeri saat itu, yang salah satunya dipicu peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Super Semar berisi tentang beberapa hal, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilannya jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS, demi untuk kebutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Dampak dari Super Semar. Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30 SPKI. Status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967. Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada 27 Maret 1968. Super Semar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1998. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia menguat. Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Dualisme kepemimpinan nasional adalah jalannya suatu pemerintahan dipimpin oleh 2 orang pemimpin. Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan ketika Soekarno dan Soeharto memiliki perbedaan penafsiran mengenai Super Semar. Di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30 SPKI dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka pada 11 Maret 1996, Soekarno mendatangani surat
perintah untuk mengatasi keadaan. Masuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS nomor 9 1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan dalam pidato itu. Soekarno bersikeras tidak mau membuarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara itu ditolak oleh MPRS. Kemudian pada 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal Ahan Nasution. Surat yang bernama pelengkap Nawaksara. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu 9 dan aksara berarti huruf atau istilah itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30 SPKI atau yang disebutnya dengan Gestok, Gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirim surat. Kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Malam harinya, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Soekarno. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS nomor XXX-III 1967. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden RI oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat, Soeharto dilantik sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968. Dalam sidang umum 5 MPRS melalui TAP 0XLIP MPRS 1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 atau disebut dengan Pancakridap Kabinet Pembangunan berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau repelita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Selanjutnya, terdapat beberapa stabilitas lain, antara lain 1. Pemerintah Soeharto menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi ini adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. 2. Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. 3. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta dan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. 4. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. 5. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. 6. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. 7. Ikut berperan dalam KTT Non-Blok. 8. Indonesia berperan dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. 9. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau dikenal juga dengan Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Sejak awal kemerdekaan, negara Republik Indonesia menganut sistem multipartai. Beberapa partai politik lahir dengan ideologi yang berbeda-beda. Secara garis besar, ada 3 aliran yang diakui Presiden Soekarno yang dinamakan Nasakom. Kemudian pada masa Orde Baru, dilakukan fusi partai atau penyederhanaan partai menjadi 3, yakni berdasarkan agama, non-agama, dan golongan karya. Penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPR tahun 1973. Orde Baru menyelenggarakan pemilihan umum pertama tahun 1973, yang selanjutnya pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hasil fusi partai menjadi 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan gabungan Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSI. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
3. Golongan karya yang sebelumnya bernama Sekretariat Bersama Golkar atau Sekber Golkar. Pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan, yaitu suatu rencana kemandirian bangsa yang diletakkan pada pilar stabilitas pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat. Trilogi pembangunan antara lain: 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disebut dengan Super Semar pada 11 Maret 1966, menandai terjadinya dualisme kepemimpinan yang kemudian menjadi titik dimulainya masa Orde Baru. Dengan terpilihnya Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno, masa Orde Baru melakukan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila atau disebut dengan praktik depolitisasi, yaitu penghapusan atau penghilangan partai politik. Ide terkait penyeragaman ideologis ini dikemukakan Presiden Soeharto pada tanggal 19 Desember 1974, bertepatan dengan acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ide penyeragaman ini kemudian lebih dijelaskan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta. Presiden Soeharto mencetuskan konsep Eka Prasetya Pancakarsa kepada seluruh rakyat untuk mewujudkan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa diwujudkan melalui penyusunan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila P4 yang dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 2. Mencintai sesama manusia dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. 3. Mencintai tanah air dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain. Rancangan P4 kemudian disahkan pada tanggal 21 Maret 1978 menjadi TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Kemudian dibentuklah Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Al-Bugani oleh pemerintah dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 BP7 yang berkedudukan di Jakarta sebagai badan pelaksanaannya. Tugas dari BP7 adalah untuk mengawasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan baik secara nasional maupun regional. Penataran P4 ini merupakan salah satu bentuk penyeragaman di bidang ideologi yang dilakukan pemerintahan agar seluruh rakyat Indonesia memiliki pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga diharapkan akan terbentuk dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan nasional. Penerapan Dui Fungsi ABRI merupakan sebuah konsep dan kebijakan politik yang mengatur tentang fungsi ABRI dalam tatanan kehidupan bernegara. Dui Fungsi ABRI memiliki arti bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan militer Indonesia dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara. Kebijakan Dui Fungsi ABRI sebenarnya telah diterapkan pada awal Orde Baru namun baru dilegalkan oleh Soeharto pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Penerapan Dui Fungsi ABRI pada masa Orde Baru sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia. Melalui kebijakan Dui Fungsi ABRI, ABRI berhasil melakukan dominasi terhadap lembaga eksekutif dan legislatif. Orde Baru mulai tahun 1970-an, banyak perwira aktif ABRI yang ditunjuk sebagai DPR, MPR maupun DPD tingkat provinsi. Selain itu, para ABRI juga menempati posisi yang penting dalam pengendalian arah politik dari organisasi Golkar. Pada perkembangannya, pelaksanaan Dui Fungsi ABRI pada masa Orde Baru mengalami penyimpangan oleh Soeharto dan beberapa oknum militer. Keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik yang semakin mendalam mengakibatkan militer berubah menjadi alat kekuasaan rejim untuk melakukan pembenaran atas kebijakan pemerintah.
Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 33 1966 yang isinya tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkannya ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut. 1. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi. 2. Mengeluarkan Peraturan 10 Februari 1967 tentang harga dan tarif. 3. Peraturan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. 4. UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. 5. UU Nomor 13 Tahun 1967 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau RAPB. Adapun usaha rehabilitasi lain adalah 1. Menanggulangi masalah utang. 2. Menjalin kerjasama dengan IMF. 3. Mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal dengan menetapkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN. Pada bidang ekonomi, pemerintahan Orde Baru berusaha memperbaiki ekonomi melalui pembangunan nasional yang dikenal dengan Pembangunan Jangka Panjang Tahap 1 atau PJPT 1. Selanjutnya, mulai tanggal 1 April 1994, Indonesia telah memasuki PJPT 2 yakni mulainya Pelita 4. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru antara lain: 1. Melaksanakan pembangunan di segala bidang. 2. Pembangunan berpedoman pada trilogi pembangunan yang meliputi stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada pula peningkatan peran BUMN yang terdiri dari 1. Pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN. 2. Pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN. Lalu ada perluasan lapangan kerja yang terdiri dari 1. Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah. Dan 2. Pengarahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia atau BUTSI. Tenaga kerja sukarela ini bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaruan berbagai bidang di desa-desa. Pada masa Orde Baru, pemerintah membuat beberapa kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dengan berpedoman trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Program ini diatur dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara, dalam Repelita Rencana Pembangunan 5 tahun, yang mana dalam pelaksanaan Repelita dilakukan 2 tahap, yaitu Pelita Pembangunan 5 tahun dan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang pertanian, pemerintah menerapkan konsep revolusi hijau dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dengan mengoptimalkan peran KUD, Koperasi Unit Desa. Pemerintah juga mendirikan Bulog, Badan Usaha Logistik, sebagai badan pengadaan stok beras yang bekerja sama dengan KUD. Program yang ketiga adalah pemerintah mengadakan PPL, penyuluhan pertanian lapangan, untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, program pembangunan dibagi menjadi beberapa pelita. Pada pelita pertama, pemerintah memfokuskan pada pemberantasan buta huruf. Pada pelita kedua, pemerintah melakukan usaha pemerataan pendidikan, sedangkan pada pelita 5, pemerintah mulai merintis program wajib belajar sampai tingkat SMP yang disebut wajib belajar 9 tahun. Di bidang kesehatan, pemerintah Orde Baru menjalankan beberapa program yang sampai saat ini masih dijalankan, yaitu program KB, yang merupakan program yang bertujuan untuk menetapkan pertumbuhan penduduk, program puskesmas dan posyandu di tingkat desa atau kelurahan. Di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang sumber ekonomi yang penting dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bangsa. Pemerintah juga meningkatkan peran BUMN dan memperluas lapangan kerja. Di bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan transmigrasi dengan memindahkan sekelompok penduduk Jawa, Bali, Madura, dan Lombok ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk meningkatkan taraf hidup dan pemerataan penduduk. Timor Timur termasuk ke dalam kawasan yang tergabung dalam gugus Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur yang dulunya merupakan daerah jajahan bangsa Portugis. Pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda yang menyatakan bahwa Timor Timur tidak termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena status Timor Timur yang masih jadi daerah jajahan Portugis. Kemudian kekuasaan Portugis di Timor Timur runtuh pada tahun 1974 karena berkembangnya revolusi Anyelir.
Revolusi Anyelir ini mengubah rezim Portugal dari kediktatoran otoriter menjadi demokrasi praktis. Akibatnya, pada Mei 1974, pemerintahan baru di Portugal memberi izin pendirian partai politik dengan tujuan untuk menentukan masa depan Timor Timur lewat adanya referendum yang terdiri dari 3 pilihan, yaitu menjadi daerah otonom dari Federasi Portugis, menjadi negara bebas dan merdeka, serta menjadi bagian dari Indonesia. Hal inilah yang membuat muncul 3 partai politik dengan pandangan politik yang saling berlawanan, yakni UDT atau União Democrática Timorense atau Persatuan Demokratik Rakyat Timor, Fretilin, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur Independen, dan APODETI, Asociação Popular Democrática Timorense atau Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor, serta 2 partai kecil yaitu Kota dan Trabalista. Persaingan yang sengit antara ketiganya menyebabkan perang saudara dan berlangsung lama, membuat masyarakat sipil harus mengungsi ke wilayah Indonesia. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri dari UDT, APIDETI, Kota Trabalista pada 31 November 1974 di Kota Balibo. Mereka mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mendesak Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Atas permintaan Timor Timur, pemerintah Indonesia mengirimkan operasi Seroja pada Desember 1975 yang diam-diam didukung oleh Amerika Serikat karena perang dingin antara Amerika Serikat dan negara komunis, yakni Uni Soviet. Pemerintah Indonesia menjalankan pengesahan Timor Timur ke dalam NKRI melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan daerah tingkat 1 Timor Timur. Pengesahan ini diperkuat melalui TAP MPR Nomor 4 MPR 1976. Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di NKRI. Negara-negara tetangga dan pihak barat mendukung tindakan Indonesia mengingat kekhawatiran akan jatuhnya Timor Timur ke tangan komunis, yang akhirnya mereka mengakui secara de facto dan de jure integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lahirnya masa ini diawali dengan dikeluarkannya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemunculan Orde Baru ditandai dengan bentuknya Tritura atau Tri Tuntunan Rakyat, yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, Partai Komunis Indonesia, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Tuntutan ini bertambah banyak karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi mereka. Puncaknya peristiwa G30 SPKI membuat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Presiden Soekarno menurun. Super Semar awal mula terbentuknya Orde Baru. G30 SPKI menjadi salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang dikenal sebagai Super Semar. Dalam surat tersebut, Soekarno menunjukkan Soeharto melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru yang berlangsung dari 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusinya. Dalam masa ini terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi, di mana sektor perekonomian berkembang pesat meski dibarengi dengan praktik korupsi. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga bertambah kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika terjadinya krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto sebagai presiden Indonesia resmi mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Setelah berbagai kejadian serta rehabilitasi di masa Orde Baru, kebijakan yang diciptakan pada masa ini memiliki berbagai pengaruh positif. Namun, dikarenakan tahun keberlangsungan yang terlalu lama, yaitu 32 tahun, kebijakan-kebijakan tersebut menjadi bumerang yang membuat Indonesia menjadi kembali terpuruk. Terjadinya krisis moneter yang melanda Thailand, yang kemudian berpengaruh ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia,
mengakibatkan berbagai krisis di Indonesia hingga terjadi berbagai demo serta tuntutan. Tuntutan yang diajukan adalah reformasi atau mati. Ada 7 hal yang dituntut oleh Gerakan Reformasi tahun 1998, antara lain yaitu 1. Adili Soeharto dan para pengikutnya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya. 4. Tegakkan supremasi hukum. 5. Berantas KKN. 6. Turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan. Dan 7. Hapuskan dui fungsi ABRI. Dan itu terjadi tragedi Trisakti, yaitu peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya terluka. Mereka yang meninggal adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Kerusuhan penjarahan massal akibat peristiwa tragedi Trisakti. Terjadilah kerusuhan berupa perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga. Kerusuhan terjadi di banyak lokasi di ibu kota. Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah. Pendudukan gedung MPR DPR pada 20 Mei, para demonstran mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dan mendesak agar Presiden Soeharto lengserlah di jabatannya. Mereka mulai menduduki pos pemerintahan penting termasuk gedung MPR DPR di Senayan. Karena kericuhan tersebut, Presiden Soeharto pun lengser dikarenakan permintaan rakyat. Memburuknya situasi perekonomian, terjadinya perpecahan, serta berbagai demo. Lalu dilantiklah wakilnya sebagai Presiden Indonesia, yaitu B.J. Habibie, tanpa memiliki wakil presiden dikarenakan Indonesia masih mengalami masa keterpurukan. Dengan dasar hukum TAP MPR nomor 7 MPR 1973 yang berisi jika presiden berhalangan maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Dalam pidatonya pada 21 Mei 1998 pukul 7:30 WIB di Istana Merdeka, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melakukan reformasi. Beberapa poinnya adalah: 1. Di bidang politik diantara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana diamanatkan oleh GBHN. 2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. 3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Setelah itu, ia membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada 22 Mei 1998 yang berjumlah 36 menteri yang beranggotakan Golkar, ABRI, PPP, PDI, dan Independen dengan tugas yang dijelaskan dalam pidato pertama B.J. Habibie. Sebagai bentuk jawaban dari tuntutan para mahasiswa, dilaksanakan sidang istimewa MPR 1998 yang hasilnya: 1. Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum. 2. Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib TAP MPR nomor 17 MPR 1998. 3. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa kerja masing-masing 5 tahun. TAP MPR nomor 13 MPR 1998. 4. Agenda reformasi politik meliputi pemilu, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap dui fungsi ABRI. 5. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik. TAP MPR nomor 18 MPR 1998. B.J. Habibie telah melakukan hal-hal berikut dalam usahanya melakukan reformasi bidang politik. 1. Diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Diharapkan meminimalisir ancaman disintegrasi bangsa. Ditetapkan melalui ketetapan MPR nomor 15 MPR 1998. 2. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik yang sebelumnya pemerintah telah larang untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. 3. Pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit bagi media massa cetak yang sebelumnya diharuskan membentuk organisasi wartawan hingga mereka terasa terkekang. 4. Diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden agar tidak ada pemimpin otoriter. Seorang warga NKRI hanya bisa menjadi presiden 2 masa jabatan saja. Pada masa reformasi terjadi juga pemilu DPR dan DPRD 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota DPR serta anggota DPRD se-Indonesia periode 1999 sampai 2004. Dari 48 partai peserta pemilu 1999, hanya 21 partai yang mendapat kursi di DPR dan PDIP keluar sebagai pemenang mayoritas suara. Disusul Partai Golkar, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa,
Partai Amanat Nasional di posisi 5 besar. Pada 19 Oktober, Presiden Habibie memberikan pilihan bagi Timur Timur, yakni otonomi daerah atau kemerdekaan. Sekjen PBB saat itu, Kofi Annan, menjembatani Indonesia dan Portugal soal Timur Timur. Setelah itu, kesepakatan tercapai dalam jejak pendapat konsultasi dengan masyarakat Timur Timur. Pada 5 Mei 1999, dicapai kesepakatan antara Indonesia dan Portugal untuk membentuk perjanjian referendum di Timur Timur. Perjanjian ini dikenal sebagai New York Agreement. PBB juga membentuk United Nations Mission in East Timor atau UNAMED untuk mengawal kesepakatan Indonesia dan Portugal dalam proses menuju referendum Timur Timur. Referendum akhirnya dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dan dilaksanakan dengan dua opsi. Dua opsi itu yaitu menerima otonomi khusus untuk Timur Timur dalam NKRI atau menolak otonomi khusus. Hasil referendum menunjukkan bahwa sebanyak 94.388 penduduk atau sebesar 21,5% penduduk memilih tawaran otonomi khusus, sementara sisanya menolaknya. Kemudian pada 19 Oktober 1999, sidang umum MPR menyetujui hasil referendum Timur Timur yang artinya Timur Timur lepas dari NKRI. Putusan ini kemudian diatur dalam ketetapan nomor 5 MPR 1999 yang menyatakan bahwa ketetapan nomor 6 MPR 1978 tentang pengukuhan penyatuan wilayah Timur Timur ke dalam NKRI tidak berlaku lagi. Persiapan kemerdekaan Timur Timur dimulai dengan diadakannya pemilihan konstituante pada 30 Agustus 2001. Pada bidang ekonomi, reformasi dilakukan dalam bentuk dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin buruk, yang memiliki tujuan 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Dan kebijakannya, Presiden Habibie perlahan membawa perekonomian ke arah yang lebih baik. Ia berhasil menekan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan secara simultan hingga menyentuh Rp6.700 per dolar AS pada Juni 1999 yang sebelumnya adalah Rp15.000 per dolar AS. Sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, pemerintah telah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial atau PJS, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Pembangunan kelautan juga dikembangkan secara signifikan. Pada bidang hukum, sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998, reformasi di bidang ini dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Keberhasilannya antara lain: 1. Menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu 16 bulan. 2. Pengembangan organisasi kepolisian hingga menjadi terpisah dengan TNI. 3. Melakukan penyempurnaan Undang-Undang Dasar, menciptakan ketetapan MPR nomor 11 1978 mengenai keharusan dilakukan referendum untuk menjaga kedaulatan NKRI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Pada 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Masalahnya adalah masalah Timur Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi, dan masalah HAM. 12 fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya, 4 fraksi secara tegas menolak, 2 fraksi menerima, dan sisanya belum menentukan putusannya. Setelah mendengar jawabannya atas pandangan fraksi-fraksi, MPR pada 20 Oktober 1999 pukul 8.30 menolak laporannya. Sidangnya ditutup pada pukul 00.35 Rabu dini hari. Pada 20 Oktober 1999, rapat paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilu dilaksanakan. Lewat dukungan poros tengah atau koalisasi partai-partai Islam, Abdurrahman Wahid memenangkan pemilu, mengungguli Megawati Soekarno Putri dari PDIP, yang mana peristiwa ini mengakhiri kekuasaan Presiden Habibie yang hanya berlangsung kurang lebih 17 bulan dan mulainya masa kekuasaan Abdurrahman Wahid dengan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya.